Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Trenggalek unjuk rasa di halaman kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Trenggalek di Gang Apel, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek pada Kamis 21 Maret 2024. Mereka menyoroti kasus kekerasan seksual dan pencabulan santriwati yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Karangan yang dilakukan oleh pemilik pondok pesantren dan putranya. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Sofian Arif Chandra. Silakan rekan Sofian. Ya, terima kasih rekan Nina. Selamat siang Tribuners. Benar sekali, jumlah mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI serta PMII dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menggeruduk kantor Kemenak Agama. Eh, Mereka menyoroti kasus kekerasan seksual dan pencabulan santriwati yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Kalangan yang melibatkan pengasuh pondok atau pemilik pondok pesantren tersebut serta putranya yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pencabulan terhadap 12 santriwati di pondok pesantren tersebut. Gabungan mahasiswa atau aliansi mahasiswa Trenggalek tersebut membawa spanduk yang berisi kecaman keras segala bentuk tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dan pondok pesantren. Mereka juga menyebut bahwa kasus di Kecamatan Karangan ini bukanlah yang pertama kalinya di Kabupaten Trenggalek karena sebelumnya yaitu pada tahun 2021 juga terjadi kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Puri dengan jumlah korban mencapai 34 orang dan kali ini terjadi lagi di Kecamatan Karangan dengan jumlah korban lebih kurang 12 orang atau dengan kata lain dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ada 46 korban kekerasan seksual terutama santriwati yang terjadi di Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah naungan pondok pesantren. Nah, angka tersebut menurut para mahasiswa ini berat fenomena gunung es dan ia yakin nama-nama yang muncul tersebut tidak seberapa dengan korban-korban yang belum berani speak up atau berbicara telah menjadi korban kekerasan seksual di pondok pesantren tersebut. Kondisi kekerasan seksual di Trenggalek ini dinilai sangat miris, apalagi pada tahun 2022 Kabupaten Trenggalek telah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak. Mereka menilai predikat tersebut tidak layak disematkan di Kabupaten Trenggalek mengingat adanya kekerasan seksual di pondok pesantren yang terjadi pada 3 tahun terakhir. Nah, apalagi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan instansi pendidikan, terutama di pondok pesantren ini sangat miris karena seharusnya mereka yang menjadi pelaku kekerasan seksual ini menjadi panutan dan menjadi tokoh agama di lingkungan masing-masing. Para mahasiswa juga menilai pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek kepada pesantren dan instansi pendidikan ini sangat lemah. Ketika pondok pesantren dan satuan pendidikan sudah memiliki izin operasional atau IJOP, Kemenak terkesan tidak melakukan supervisi atau evaluasi terhadap kegiatan di pondok pesantren dan satuan pendidiknya. Dan pengawasan di tingkat pondok, madrasah sanawiyah dan aliyah juga masih lemah karena dibuktikan dengan adanya kekerasan seksual dan kekerasan bullying yang ada di satuan-satuan pendidikan tersebut. Dalam unjuk rasa tersebut, para mahasiswa ditemui oleh Kepala Kemenak Kabupaten Trenggalek yaitu Muhammad Nur Ibadi. Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek sendiri hingga kini belum mencabut izin operasional atau IJOP pondok pesantren di Kecamatan Karangan yang menjadi tempat kejadian perkara pencabulan kiai dan putranya kepada 12 santriwati. Kepala Kemenak Kabupaten Trenggalek, Muhammad Nur Ibadi mengatakan pihaknya tidak bisa serta-merta melakukan pencabutan IJOP tanpa dasar yang jelas. Pencabutan izin ini harus berdasarkan hukum dan bukti atau novum yang diterapkan oleh polisi Resort Trenggalek atau Polres Trenggalek dan sementara sampai saat ini pihak Kemenak belum menerima penetapan tersangka dari kedua pelaku tersebut. Padahal dari Polres Trenggalek sendiri sudah melakukan penetapan tersangka baik M maupun F sejak tanggal 15 Maret 2024 lalu dan kedua tersangka tersebut sudah diamankan di Polres Trenggalek.
Begitu rekan Nina yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek. Kembali ke studi. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Sofyan Arif Chandra. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan pihak terkait. Siswa di Kabupaten Trenggalek mengecam keras kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren, terutamanya di Karangan kemarin ya Mas. Oke. Seperti ini kan Kabupaten Trenggalek sudah mendapatkan penghargaan layak ramah anak. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita semua itu ramah anaknya sebagaimana? Jika di Kabupaten Trenggalek sendiri tidak hanya sedikit bukan pelaku, tapi korban kekerasan seksual. Pertama, kami agak kecewa. Pertama tadi ada pernyataan korbannya itu sedikit. Padahal kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, itu berapapun korbannya itu adalah sangat besar, karena itu telah melanggar batasan kemanusiaan seperti itu. Kemudian jadi dari Kemenak sendiri jawabannya saya merasa sangat formalitas sekali. Kami akan dan seterusnya kayak gitu. Dan nanti kami lihat dulu bagaimana tindak lanjut dari Kemenak, apakah lihatin semuanya kita itu. Yang kedua, kita akan melakukan pendampingan dan mengafirmasi fasilitasi untuk santri-santri, karena ini kasus ini melibatkan adanya Kementerian Agama, lintas kementerian dan lembaga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.